Lature, ya Pak ya. Ya, ya, Pak. Jadi kan anak-anak Bapak tadi sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lubupakan. Nah, Tapi apa boleh buat Pak? Mungkin peraturan pemerintah membuat bahwa mungkin ya dibuat dulu akta nikah sipil Bapak baru bisa disatukan kartu keluarga Bapak dengan ibu. Apa respon Bapak? begini Pak, ya, kalau ibaratnya kartu kakak kami ibaratnya tidak bersatu sama Iya. istri, Iya. ya nggak apa-apa, ya penting sudah ada data kami dari pemerintah. Oh gitu ya. Itu tidak persoalan ya Pak ya. Soal, Pak. Kenapa gitu Pak? Karena apa Pak? Saya ibaratnya ya satu-satunya ibaratnya mau mengurus ibaratnya nggak bisa, nggak tahu jalan. Nah, keduanya ya ada yang pencarian kita kok, sedangkan aku pun pencarian saya kurang-kurang Pak. Oh, nggak ada pencarian ya. Bukan itu saja pekerjaan kita Pak ya. Ya. Bapak sudah senang, sudah penting sudah punya kartu keluarga. Ya. Kalau masalah disatukan dengan istri sudah pasrah ya. Iya Pak. Sudah pasrah Bapak ya. Oke lah ya. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan kepasrahan Bapak ini karena himpitan ekonomi Pak ya barangkali. Iya, iya, iya. Karena himpitan ekonomi ya Bapak ya. Iya, iya. Karena mungkin himpitan Bapak. Iya Pak ya. Oke Pak ya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar ini. Ya. Bisa lagi ada solusi yang lain ya Pak ya. Puji Tuhan Pak. Oke Pak. Makasih Pak ya. Iya, iya. Pasar 8 waktu kami di situ ya udah pindah kami dari situ kemari, udah berapa tahun gak pernah lagi aku ke situ. Tapi anak-anakku ini tapi Jakarta bisa. Begitu Pak ya. Udah capek kali aku bilang, inilah pertama kali Bapak paling keluar Bapak dari rumah ini pergi kerja, udah pulang kerja duduk-duduk di rumah. Gak pernah minum tua Bapak ya. Kalau aku Pak dari dulu merokok, minum, judi. Gak pernah main judi ya. Iyalah Pak. Karena saya pikir sedangkan penghasilan saya setiap hari hanya sekedar aja ya aku dapat setiap hari. Tapi kalau aku minum atau main judi, bisa-bisalah orang rumah mereka. Nah, itulah aku paling terjaga kali itu. Jangan seperti orang lain nanti anaknya, biniknya, kan bisa nggak minum, bisa nggak makan. Ya putih dia pergi kerja lakinya, main judi, minum. Tuh. Tapi itulah pedomaku, karena banyak aku ketemu kayak gitu. Berarti kalau kayak macam begini sifat kita kalau laki-laki, akhirnya anaknya sama bininya nggak makan. Makanya saya walaupun aku Pak sekarang sudah berkeluarga, tapi aku juga dari kecil mulai aku bisa kerja ya itu juga aku merantau, tinggalkan orang tua, tinggalkan semuanya lah, tiga aku merantau, dimana aku sewa rumah tinggal aku di rumah orang, ada aku Bu tolong tinggal aku Pak. Begitu sampai sekarang aku berkeluarga dan seterusnya lah. Tapi kalau ibaratnya itulah aku bilang sama anakku, janganlah kalian orang nanti yang bermasalah karena ada kalian di situ, kena juga kalian. Ya, kalau memang bagus lebih kena kita di rumah gak ada apa-apa, gak ada yang mengganggu kita kalau di rumah, gak ada yang menuduh kita, gak ada dibilang orang begini kau. Tapi kalau kita lihat ibaratnya ada yang membunuh orang di situ, pas pula kita ada di situ, mungkin walaupun kita gak kena, pertanyaan ada, ya. Ada yang mencuri kereta, mencuri ayam ibaratnya kan, karena kita pas di situ, pas ditanya juga sama kita, dari mana? Ya kan? Nah, inilah pedoman kalian. Seperti Bapak, orang tua kalian,
cobalah kalian, apakah memang yang kubilang ini sama kalian ibaratnya bohong. Ini Bapak menegur kita, padahal Bapak kesini gak pernah tenang di rumah, ya kan? Ya, dari kecil kalian sampai sekarang, apakah kalian udah pernah kalian tengok orang Bapak udah kesana kesini? Itulah rumah kalian. Sampai sekarang walaupun kehidupan saya segini karena mencari ibaratnya seperti kita di rumah, beberapa orang kita di rumah bisa makan bisa minum ya, tapi kalian kalau nanti bertambah ibaratnya ada kesalahan kalian di sana ya, apa yang kena kalian ke sana, aku lebih pusing karena aku sendiri ya kerja ya, tapi nggak diperdulikan, ya udahlah terserah seperti sudah aku bilangi. Hasan Peduli Pemulung Sejahtera selama ini sudah berbuat yang terbaik kepada keluarga ya. Perlu saya coba sedikit korek informasi yang kamu tahu lah ya. Yang kamu tahu kan kamu anak paling besar barangkali ya. Apa yang melatar belakangi orang tua kita tidak membuat identitas selama ini gitu? Yang pertama, yang satu-satunya nggak ada yang menuntun dia. Gak ada yang menuntun ya? Ya, yang pertama itu nggak ada yang menuntun, ibaratnya mengarahkan. Sementara bapak pun nggak berpendidikan kan. Jadi ibaratnya pengetahuannya nggak seluas yang kita lihat kan gitu. Oh iya. Nah, kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Jadi ya bapak memang ya kalau memang sudah seandainya aku nggak tahu dia bahwa dia berjuang kan, mungkin kami bisa anak-anaknya marah gitu, memberontak mungkin bisa kan. Cuma karena kami tahu dia mulai dari aku udah kurasakan lah cara kerjanya, udah kurasakan bahwa kerjanya itu pahit Ya. Pahit sekali. Kalau dulu aku masih kecil itu, kalau bapak bawa uang kecil itu rasa aku bapak pasti sembunyi itu pasti kemana-mana, pikiranku udah jorok. Tapi sudah semenjak aku udah tahu cara kerjanya itu Udah besar ya. berarti oh iya dia bukan nggak mau, dia udah berusaha, cuman gimana lah keterbatasan itu kan. Jadi sama ya mulai ibaratnya mulai aku dewasa besar, jadi ibaratnya aku mengerti gitu, memahami bahwa orang itu walaupun kami nggak ada berpendidikan tapi dia tetap berusaha, bagaimana kami diajari. Cuman namanya anak-anak dulu kan diajari A, B, C itu mana mau kotaknya itu, mana masuk kotaknya itu, yang tahu di otaknya itu main-main. Itu masih kuingat itu dulu. Nanti kamu belajar dulu A, B, C itu belajar. Setelah udah pandai nanti aku kasih sekolah. Ya pas aku hitung-hitung katanya dikasih sekolah, aku nggak dikasih sekolah aku ini. Aduh, ibaratnya timbul rasa marah gitu dia kepada orang tua ya. Marah gitu, ibaratnya rasa benci ada. Cuma hanya nggak bisa diungkapkan lah gitu karena dia orang tua kan. Ini kayaknya diabaikan kami, ini kayak nggak dipedulikan. Itu dalam hati aku, tapi aku nggak tahu lah dia kan gitu kan. Jadi kerja tengok lah, dengar orang bergaji sekian, bergaji sekian, bapak segini, pasti bapak ini nggak beres ini segala macam. Ada pikiran kotor. Jadi setelah aku udah mulai dewasa lah ya. Sempat aku tes bapak loh. Aku kan kerja di kedai, gaji memang gak seberapa tapi tetap gitu. Jadi aku marah sama bapak, ku cobalah dulu kerja di gudang. Memang betul ku coba di kerja di gudang. Tapi bapak awalnya nggak mau, janganlah. Kau bagus. Nah ini rokok 2 bungkus, kau bawa di gudang, kau jualin. Tapi rasanya aku tengok bapak kerja, enak kali rasanya kerja itu. Kayak buang bantal aja ke atas punggung. Ya udah besok aku bilang sama bapak, Pak, aku besok kerja. Nggak usah, mending kau jual rokok aja udah. Kau nggak usah kerja, itu capek itu. Kan sementara umurmu masih belum seberapa. Saat itu umurku sekitar 18 tahun. 18 tahun. Ya. Aku bilang, aku cobalah. Besar-besar kali gaji kalian. Coba. Baru pertama coba, ini udah mau patah ini, bunyi leherku. Iya, ini bapak. Tapi kalau nggak ada bapak, namanya kan jiwa anak muda itu kan masih jiwa emosional. Mau kupukul yang ngangkat di punggung, datang bapak, bukan orang itu yang salah, kamu yang salah, kamu yang nggak ngerti ngangkat. Aku
diam kan, karena bapakku sendiri pun nggak bela aku kan, dia bela orang itu. Jadi aku sadar, jadi aku bandingkan, masa ngangkat yang 50 kilo enteng kali di tangan orang itu. Aku gitu besar badanku, kekar, masih muda, nggak bisa bang. Berusaha. Aku coba selama adalah 1 bulan. Sampai muntah darah aku, mau mati ya, jatuh. Masih di sini dulu rumah kami sebelah ini. Masih pondok-pondok. Masih pondok-pondok ya. Nah, disinilah kemarin kan. Tahu bapak bilang, udah kamu tahu kan? Itulah. Jadi kamu karena semangat kali kamu kerja, kamu nggak tahu resikonya. Memang bapak pernah bilang, kalau mau kerja di gudang, sehari 2 hari kerja, sehari libur, 2 hari kerja, sehari libur. Namanya pun jiwa muda ini kan nggak mau kalah, kan nggak mau turun gengsi. Aku masih muda, bapak udah tua. Akibatnya jatuh aku langsung di rumah ini, bapak mama ini. Oh, sempat muntah darah ya? Iya, jatuh berak darah. Jadi Terakhir kan orang tua juga yang panik. Oh gitu ya. Nah, panik dia beli cari obat-obat. Kalau boleh tahu ya, berapa orang kalian anak orang tua kita? Kalau yang di sini semua ada 6 orang. Oh gitu. Akhirnya 7, jadi 1 udah meninggal. satu udah meninggal ya? Nah, Meninggal dalam keprihatinan barangkali ya? ya Tabrakan barangkali. tabrakan ya kemarin. Jadi kalau boleh tahu dari antara 6 orang yang hidup sekarang, berapa orang yang tamat SD gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada yang sekolah. Semua sebenarnya sama sekali nggak ada yang sekolah. Nggak ada yang sekolah ya, satu pun ya. Kalau boleh tahu sepengetahuanmu Adinda ya, kalau boleh tahu sepengetahuanmu ya, adik-adikmu, Nah tidak bilang lagi ngomong dia sama aku. kalau boleh tahu adik-adikmu ya, berapa orang yang lahir di desa Manunggal ini? Kalau di desa Manunggal yang sesungguhnya ya, si Yosef 3 orang sebenarnya. Sini asli di Manunggal ini. Oh 3 orang lahir di Manunggal ini ya? Ya, yang sesungguhnya kan. Sesungguhnya ya. 3 orang. Lain itu mungkin di Pulau Nias atau bagaimana? Kalau yang di Pulau Nias sebenarnya cuma aku sendiri. Oh gitu ya? Cuma sendiri aku. Oh gitu ya? Yang lahir yang 4 orang ya Pak ya? 4 orang lahir 4 di orang sini? yang lahir di sini. 4 orang lahir di sini? Lahir di Manunggal ini. Oh gitu ya? Itu yang sesungguhnya sebenarnya. Kan? Oh gitu? Yang 1 orang lagi di Pekanbaru kemarin. Oh gitu. Jadi sampai sekarang bagaimana perasaanmu? Kalian atau 4 orang adik-adikmu di sini lahir di sini ya? Iya. Pernah saya dengar Bapak cerita bahwa itu tidak lahir di bidan ya? Iya enggak. Bukan lahir di bidan, bukan lahir di rumah sakit, melainkan lahir di rumah. Iya. Mama sendiri yang ngapain? Kalau boleh tahu apa faktornya tidak dibawa ke rumah sakit atau bagaimana gitu? Ya kembali ke awal yang tadi yang nomor Ekonomi 2 ya? tadi, ekonomi. Ekonomi juga ya? Kembali ke situlah kan. Kembali kepada ekonomi ya? Iya. Jadi 4 orang adikmu lahir di sini ya? Sepengetahuanmu tidak ada lahir di rumah sakit atau bidan ya? Melainkan di rumah bersalin ditolong oleh bapak gitu ya? Ya ada dukun lah yang orang tua yang ngambil anak bayi itu lah. Oh ada orang tua yang menolong ya? Tapi udah begitu udah lahir, tinggal motong pusarnya aja. Masih ada aku itu ingat aku itu pas bapak pertama lahir adikku perempuan itu. Oh kan. gitu ya? Bapak yang masak. Itu baru datang yang motong apanya. Oke lah. Bagaimana lah perasaanmu selama ini? Contoh ya kan, bapak kan tidak mampu secara ekonomi. Iya. Bagaimana perasaanmu kalian sendiri tidak punya kakak dengan KTP? Ya sebenarnya aku sempat berpikir kayak mana, apa ada orang? Ya berdoa, aku memang sungguh-sungguh berdoa. Oh berdoa ya? Tuhan, Berdoa. mana lah caranya? Mau bergerak aku pun sama sekali nggak tahu membaca. Oh nggak tahu baca tulis ya? Baca tulis, ya kan? Ya walaupun beberapa tahun ini yang lalu aku mulai belajar kan, setidaknya karena dalam pekerjaanku kan sistem menulis kan, belajar aku satu-satu kata kan. Jadi sebenarnya dalam hati aku kayak mana mau berusaha. Memang dari mulai lajang mungkin bisa berusaha, cuman ya apalah daya kemampuan seorang anak kan. Nggak ada titik kan? temu ya? Nggak ada Jadi, titik temu yang menjembatani bisa bertemu. Iya. Siapa yang bisa membantu Iya. keluarga ini membuat identitas gitu. Iya. Jadi kok bisa terbuka keluarga terakhir ini membuat identitas gitu? Ya sebenarnya jujur aja awal-awal sebenarnya pas aku datang kan kayak agak cuek aku kan.
Karena udah pernah sebenarnya Bapak ditawari juga dulu. Oh, udah pernah Udah ditawari. pernah. Cuman aku anjurkan Bapak udah nggak usah lah. Karena aku udah bukan hanya ku dengar di telinga, tapi di mataku udah kulihat kan gitu. Oh, berarti sebelum Iya. opung ini datang ke kalian sudah ada calo atau bagaimana ya? Iya, Atau ada orang-orang menawarkan jasa Iya. untuk membuat kakak dengan KTP tapi nggak jadi ya? Iya. Malahan mungkin sudah diminta uang dan lain Iya. sebagainya ya? Makanya aku anjurkan Bapak udahlah nggak usah lah. Jadi larut terus berjalan sementara di pas Bapak pergi ke Pakang kemarin kan. Jadi berapa habis Pak? Cuman ongkos. Ya paling mau makan lah sama ongkos. Ya beli materai ya wajib kita beli itu katanya. Jadi oh berarti opung itu nggak ambil? Enggak ada diminta apa-apa enggak. Ya itu Bapak nggak mungkin aku nggak. Maksudnya aku orangnya nggak mau melebih-lebihi, nggak mau. Aku nggak mau melebih-lebihi gitu. Apa yang ku dengar itulah yang ku ingat itu. Jadi itu gimana ya? Itulah kemarin pas ku bilang sama gimana lah Pung hari pas Opung bilang hari Senin kemarin itu ya. Ku tunggu sampai di sini karena memang Udah niat udah ya? yakin berarti ya udah mungkin lah mudah-mudahan itu jalan keluar lah yang doaku selama ini. Walaupun aku nggak gini tanganku tapi hati Dalam kan hati berdua ada ya? gitu berkata kan. Nah, jadi makanya aku niatkan kemarin cuman itulah yang kayak aku ceritakan tadi faktor dalam pekerjaanku kan. Ya kita namanya kerja sama orang mana bisa suka-suka kan. Nah, makanya kayak kemarin jumpa sama Bu, kamu nggak apa kamu nggak dipanggil bukan nggak open tuh namanya kerja kan. Jadi itulah barnya kalau ku apa ya kadang mau nangis sendiri aku nangis sendiri kenapa orang adik-adikku semua udah pada besar-besar udah pada ganteng-ganteng tapi begitu diarahkan dengan buku putih sama tinta hitam orang itu udah gini-gini. Nah, sama kayak aku tadi nulis tahu apa kata Bapak itu udahlah gak usah lagi biar Bapak ini yang nulis tengoklah tuh nulis namanya aja setengah jam. Iya, udah itu setengah jam pun lagi, setengah jam, udah itu kayak cakar ayam. Berasa pun tadi S-nya itu dibacanya Z. Ya itulah sakit tulisnya. Cuman kayak mana lagi baraya kan? Ya mungkin Opung menyuruh aku biar supaya lebih berani gitu mungkin aku biar supaya lebih mengenal gitu kan. Iya betul. Opung memang aku tengok peduli perhatiin cuman kayak membiarkan. Tapi aku tahu itu bahwa Opung biar supaya aku tahu gitu gimana bukan caranya. Membiarkan cuman kan saya didik masyarakat itu Iya. bagaimana ribetnya birokrasi Iya. kan gitu kan karena ada asumsi daripada pemerintah melihat saya ini calo saya minta kepada masyarakat padahal sesungguhnya tugas saya sebenarnya tugas Opung ini membantu tugas negara bagaimana supaya ada dokumen kependudukannya itu saya kerjakan ya. Menurut saya bukan membantu negara, tapi membantu masyarakat. Oke lah, yang sebenarnya tugas negaranya, sebenarnya tugas negara mendatangi kalian ya. Iya. Melakukan pemetaan, pendataan penduduk adalah tugas negara melalui pemerintah. Kemana pemerintah selama ini kan gitu kan? Sementara saya kan ajak pemerintah berkolaborasi ya, bekerja sama dengan yayasan kita ternyata pemerintah melalui oknum-oknum masih banyak berlebihan curigannya kepada saya gitu ya. Jadi oke teman-teman kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.